Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Firmansyah dari kelas B dengan NPM 207006107, Prodi Informatika, dan berkuliah di Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah karya ilmiah yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Inventory Spare Part Elektronik berbasis web PHP. Sistem informasi. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubung satu sama lain, yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan oleh orang untuk menambah pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Lalu, apa itu database atau basis data? Basis data adalah kumpulan file-file yang berrelasi. Relasi tersebut biasa ditunjukkan dengan kunci dari setiap file yang ada. Satu basis data menunjukkan kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup informasi. Suatu sistem manajemen basis data berisi satu koleksi data yang berrelasi dan satu set program untuk mengakses data tersebut. Jadi, sistem manajemen basis data dan set program pengelola untuk menambah data, menghapus data, mengambil data, dan membaca data. Lalu, kegunaan basis data digunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah redundansi dan inkonsistensi data. Jika file-file dan program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data yang mengalami penggandaan file yang berbeda. Penyimpanan data yang berulang-ulang di beberapa file juga dapat mengakibatkan inkonsistensi atau tidak konsisten. Lalu yang kedua adalah kesulitan pengaksesan data. Pada suatu saat nanti dibutuhkan untuk mencetak data. Padahal pada program belum tersedia sebuah modul yang untuk mengeluarkan data-data tersebut, maka nanti akan kesulitan gitu. Dan penyelesaiannya untuk itu adalah ke arah sistem manajemen basis data yang mengambil data secara langsung dengan bahasa yang familiar dan mudah digunakan. Lalu yang ketiga adalah isolasi data untuk standarisasi. Jika data tersebar dalam beberapa file dalam bentuk format yang tidak sama, ini akan menyulitkan dalam penulisan program aplikasi untuk mengambil dan menyimpan data. Maka, haruslah data dalam satu basis data itu dibuat satu format sehingga mudah membuat program aplikasinya. Lalu, masalah keamanan atau security. Setiap pemakai sistem basis data tidak semuanya diperbolehkan mengakses semua data. Misalnya, data mengenai gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalia. Keamanan ini dapat diatur lewat program yang dibuat oleh pemrograman atau fasilitas keamanan dari operating system. Lalu, apa saja data-data yang akan diolah pada web? Yang pertama, ada data barang. Data barang merupakan keseluruhan data dari barang yang ada. Lalu, ada data pembelian. Data pembelian merupakan data pembelian dari supplier. Lalu ada rekap data pembelian. Rekap data pembelian merupakan laporan data pembelian setiap hari. Lalu ada data penjualan. Data penjualan merupakan data barang yang dijual ke pelanggan. Yang terakhir ada rekap data penjualan. Rekap data penjualan merupakan laporan data penjualan keseluruhan barang pada waktu kurun tertentu.
Siapa saja yang dapat memakai program ini? Yang pertama adalah manajer. Manajer adalah seseorang yang dapat mengetahui semua hal yang ada pada sistem. Tetapi dalam konteksnya, manajer hanya menerima laporan dari semua data. Lalu ada operator. Operator adalah yang menjalankan sistem tersebut, seperti pembelian, penjualan, backup data. Itu operator yang mengoperasikan. Tetapi tidak bisa melihat semua yang ada di database. Lalu ada analisis sistem. Yang pertama, sistem mampu menyimpan data penjualan dan pembelian barang. Yang kedua, sistem memiliki fasilitas manajemen data master, yaitu data barang, data kategori, data supplier, data jenis biaya. Yang ketiga, sistem dapat mencatat penggunaan biaya inventory. Yang keempat, sistem menyediakan fasilitas pembuatan laporan penjualan dan pembelian. Ada diagram konteks. Diagram ini adalah alurnya web itu berjalan. Yang pertama, kita lihat pada bagian sistem informasi inventory. Data barang, data kategori, dan data supplier sudah tersimpan di sistem informasi inventory. Lalu operator menggunakan data-data tersebut untuk melakukan transaksi penjualan, transaksi pembelian, data barang, data kategori, data supplier. Lalu setelah hal itu dilaksanakan, datanya akan kembali ke sistem informasi inventory, lalu akan diolah kembali dan menjadi laporan ke manajer. Lalu ada DAD level 1. Kita bisa lihat dari yang nomor 1 dulu, pada pembelian. Pertama, operator melakukan transaksi pembelian. Pada pembelian ini, yang akan kembali ke operator adalah nota. Lalu data pembelian akan disimpan di TB pembelian, di mana TB pembelian ini nantinya akan masuk untuk pembuatan laporan pada kolom 4. Lalu ada penjualan. Setelah pembelian dilakukan dan nota sudah sampai ke operator, maka nota tersebut akan masuk ke data penjualan, yang dimana data penjualan ini pun akan masuk ke pembuatan laporan. Yang ketiga adalah manajemen data. Operator akan melakukan input data baru ketika memang ada data-data baru, yang nantinya data-data baru ini pun akan masuk ke pembuatan laporan yang akan diterima oleh manajer. Yang terakhir adalah pembuatan laporan. Setelah seluruh data masuk, baik itu dari pembelian, penjualan, manajemen data, semuanya akan masuk ke pembuatan laporan, yang dimana pembuatan laporan ini nanti akan berakhir ke manajer. Lalu ada DAD level 2 proses 1. Bisa kita lihat di 1.1 input nomor faktur. Setelah operator melakukan data pembelian, nanti akan ada input nomor faktur, yang dimana input nomor faktur ini akan keluar dengan 2 jalur. Yang pertama, input nomor faktur ini akan masuk ke database TB pembelian. Lalu jika sudah ke sana, akan masuk lagi ke nomor faktur. Nomor faktur ini akan dilanjutkan ke bagian 1.2, yang dimana input data pembelian barang. Input data pembelian barang ini pun akan keluar dalam 2 jalur. Yang pertama ke detail pembelian, yang dimana detail pembelian ini akan masuk ke database pembelian detail. Data pembelian ini akan keluar sebagai tampilkan faktur, yang dimana nantinya akan menjadi nota yang akan dibawa oleh operator. Yang terakhir adalah entity relationship diagram. Ini adalah keterkaitan antara semua data yang ada di database, seperti barang misalkan. Barang keterkaitan dengan nama, harga, dan ID barang.
Lalu keterkaitan selanjutnya adalah barang dengan memiliki dan kategori. Di dalam kategori ada ID kategori dan nama. Lalu ketiga ini pun akan bersambung ke memasok, di mana memasok itu ada tanggal. Lalu supplier, di mana supplier ada ID supplier, nama, alamat. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.